Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Dede dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bersemangat dalam belajar. Baiklah anak-anakku kelas 8 yang guru sayangi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Baik nanti secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisannya. Siap ya? Semangat! Tujuan mempelajari materi ini adalah yang pertama kita dapat menyusun data pokok berita, kemudian kita dapat merangkai data pokok-pokok berita menjadi berita yang singkat, padat, dan jelas. Materi menulis teks berita merupakan suatu upaya menyampaikan kabar atau sebuah informasi mengenai suatu hal atau kejadian dalam bentuk tertulis. Jadi, seorang penulis berita akan memilih mana peristiwa atau perihal yang layak untuk dijadikan berita. Hal ini bertujuan agar apa yang ditulis oleh si pembuat berita benar-benar bermanfaat bagi orang atau masyarakat pembaca. Kemudian langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menulis kembali berita yang dibaca, yaitu yang pertama dengan menyimak berita dengan sungguh-sungguh dan mencatat hal-hal penting. Selama proses menyimak berlangsung, kita dapat mencatat hal-hal penting dengan menggunakan rumus 5W plus 1H, yaitu what, who, where, when, why, and how. Itu unsur-unsur teks berita. Oke anak-anakku, agar dalam menulis berita yang kita tulis itu dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, maka ada beberapa langkah yang harus diperhatikan ketika kita akan menulis berita. Yang pertama adalah menentukan tema atau topik berita tersebut. Misalnya temanya itu kesehatan atau temanya pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita amati contoh teks berita yang sudah ada. Setelah kita mengamati, kita mencari narasumber yang sesuai dengan tema berita kita tersebut. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu menyusun data pokok berita. Setelah kita ketemu dengan narasumber, pokok-pokoknya tadi yang kita dapat dari narasumber tersebut kita susun satu persatu. Setelah selesai, kemudian kita merangkai data tersebut agar apa yang kita dapat dari narasumber tadi menjadi singkat, padat, dan jelas. Langkah yang keenam adalah menyunting berita. Maksudnya di sini adalah ejaan berita tersebut sesuai tidak dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat yang efektif, tidak mengulang-ulang, dan lain sebagainya. Itulah tujuan dari menyunting berita. Dan yang terakhir, kita muat berita itu, kita sebarkan berita itu di media apa, atau media cetak maupun di media elektronik. Ada 6 langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Bukan 6 ya, ada 7 langkah yang harus kita perhatikan ketika kita menulis atau menyampaikan berita. Anak-anakku yang guru sayangi, coba di sini ada sebuah contoh
sebuah contoh teks berita. Kalian bisa mengamatinya, bisa mencermatinya. Di situ sudah dijelaskan apa yang terjadi, di mana peristiwa itu, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan siapa pelaku atau yang ada di dalam peristiwa itu. Ini contoh teks berita. Dari berita yang telah anak-anakku cermati tadi, tentunya kita dapat menemukan pokok-pokok beritanya, atau yang kita lebih mengenal dengan unsur-unsur berita 5W+1A. Di situ sudah disebutkan apa nama peristiwa tersebut, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan, terus siapa yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian itu, dan mengapa. Itulah pokok-pokok yang ada di dalam berita. Oke, agar kamu lebih paham dan lebih mengerti tentang materi ini, Bu Guru minta kalian untuk berlatih. Coba amati tabel yang ada di video ini. Nah, dari tabel itu Bu Guru sudah menyiapkan pokok atau unsur beritanya. Nah, tugas kamu adalah anak-anakku, buatlah teks berita dari tabel yang telah Bu Guru sajikan tadi. Agar kamu bisa lebih paham dan lebih mengerti di materi ini, tugas selanjutnya adalah kamu membuat sendiri berita dengan tetap memperhatikan unsur 5W+1H. Nah, di sini sudah Bu Guru tampilkan aspek-aspek apa saja yang nanti Bu Guru dapat dijadikan sebagai pedoman atau menilai dari berita yang kamu buat tadi. Oke, terima kasih. Cukup sekian pada pelajaran kali ini. Jangan lupa, tak bosan-bosan Bu Guru selalu mengingatkan, tetap semangat belajar serta jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.